Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Asep Doni Pradana di STV Channel dengan materi basis data mengenai struktur hierarki basis data. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur hierarki basis data ini, yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan basis data, kemudian strukturnya seperti apa saja, kemudian ada byte, bit, dan lain sebagainya. Nah, sekarang itu masih di materi yang sama, lanjutan daripada materi yang sebelumnya mengenai struktur hierarki basis data. Kita mulai dulu dari pengolahan data yang tradisional. Pengolahan data tradisional ini sangat rentan sekali terhadap beberapa hal. Yang pertama itu sangat rentan terjadi duplikasi data atau redundansi data. Yang dimaksud dengan duplikasi data atau redundansi data itu adalah ada kesamaan data ya, atau data yang sama yang dimasukkan berulang-ulang. Ya, padahal datanya itu juga gitu ya. Sambil contoh, misalkan ada file siswa. Di file siswa itu ada NIS, ada nama siswa, ada alamat, ada jenis kelamin, dan agama. Kemudian ada lagi file nilai. Di file nilai itu terdiri dari NIS, nama siswa, kode pelajaran, kemudian nama pelajaran, dan nilai. Nah, di sini terjadi duplikasi data atau redundansi data. Yang mana yang terjadi duplikasinya? Yaitu yang nama siswa. Kenapa bisa terjadi duplikasi data? Karena sebenarnya kita bisa mempersempit data yang ada di file siswa dan file nilai ini dengan cara misalkan kita menghilangkan di file nilai ini yaitu nama siswanya. Kenapa saya hilangkan atau kenapa kita hilangkan? Karena ketika di file siswa ada NIS nama siswa, maka di file nilai kita tidak perlu lagi nama siswa, yang terpenting kita tahu NIS-nya saja. Karena ketika kita tahu NIS-nya, maka kita akan mengetahui nama siswanya, alamatnya, jenis kelaminnya, dan agamanya. Begitu juga dengan ketika kita mengetahui NIS-nya, maka akan tahu juga kode pelajarannya, nama pelajarannya, dan juga nilainya. Sehingga memperkecil terjadinya duplikasi data. Kemudian yang selanjutnya tidak akan terjadi hubungan data atau reliability karena tiap aplikasi mempunyai atau membuat file tersendiri. Nah, misalkan ketika di sekolah ada guru mapel A dan guru mapel B. Jika tidak ada basis data, absensi secara sendiri-sendiri atau masing-masing tiap guru mapel, maka akan terjadi redundansi data di mana data siswa yang misalkan namanya Muhammad, awalnya ada nama Muhammadnya, maka ada yang menulis M, ada yang juga menulis Mo, ada yang MOCH, ada yang Muhammad. Nah, itu akan terjadi banyak redundansi data. Padahal bisa jadi sebenarnya nama Muhammadnya itu adalah itu saja atau orangnya yang sama gitu ya. Oke, ini contoh dari redundansi data ya. Nah, redundansi data itu di sini terjadi pengulangan penulisan pasangan kode mata kuliah dan SKS yang sama. Artinya MK01 ditulis 3 kali. Nah, di sini ada MK02 ditulis 2 kali. Padahal sebenarnya ini bisa dipersempit dengan cara kode MK-nya berapa, maka akan muncul NIM-nya siapa, SKS-nya berapa, nilainya apa. Tidak seperti ini gitu ya. Nah, kemudian ini juga ada nama Andi dan Totok, titik juga itu banyak sekali padahal alamatnya sama, kemudian NIM-nya sama, hanya yang berbeda adalah hobinya. Nah, padahal kita bisa kelompokkan dengan nama atau dengan NIM. Ketika kita tahu NIM-nya, maka akan muncul nama Totok dengan alamatnya di sini dan ada 2 hobinya. Begitu juga seterusnya. Nah, makanya dengan adanya basis data, maka akan mengurangi duplikasi data. Kemudian akan meningkatkan hubungan antar data sehingga tidak terjadi duplikasi data tersebut.
Manfaat dari basis data itu ada beberapa hal. Yang pertama itu kecepatan dan kemudahan. Kemudian yang kedua efisiensi ruang penyimpanan karena tidak memerlukan ruang penyimpanan fisik seperti halnya lemari-lemari file atau box-box arsip dan lain sebagainya. Kemudian keakuratan, yang selanjutnya ketersediaan, kemudian ada kelengkapan, yang selanjutnya ada keamanan, menjaga terjadinya kebakaran, banjir, atau data yang dicuri. Karena basis data akan disimpan di drive, di cloud, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita bisa melakukan kebersamaan pemakaian ketika menggunakan basis data. Kita bisa sharing-sharing mengenai data-data yang kita butuhkan dengan orang lain secara bersama-sama. Yang berikutnya ada operasi basis data. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari di basis data ini, yaitu bagaimana cara pembuatan basis data baru atau create database ya. Kemudian penghapusan basis data atau drop database, kemudian juga pembuatan file atau tabel baru ke suatu baris, create tabel, kemudian juga penghapusan file atau tabel dari satu basis data ya, atau yang disebut dengan drop tabel, penambahan baris baru ya, atau insert, kemudian search ya, atau pengambilan data dari sebuah file, penghapusan data sebuah file atau tabel, atau yang dinamakan dengan delete. Nah, ini akan kita pelajari ke depan, bagaimana cara membuat basis data, menghapus, membuat, menambah, dan memanipulasi. Kemudian operasi basis data itu seperti ini ya. Kita buat database, kita juga bisa hapus database, kemudian kita buat tabel. Di dalam tabel itu ada file-filenya ya. Nah, ada database-nya, di dalam database ada tabel, di dalam tabel ada file atau item atau record atau kolom dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang lebih kompleks nanti ada sistem basis data atau yang terdiri dari kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan dan kita bisa memanipulasinya sehingga data yang kita butuhkan bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nanti kita akan pelajari mengenai ini supaya lebih jelas ya. Ini hanya sebatas gambaran dulu mengenai apa yang akan kita pelajari ke depan. Nah, kalau misalkan sistem basis data itu adalah lingkupnya lebih luas daripada basis data sendiri. Kalau basis data hanya sebatas buat database, kemudian buat tabel, kemudian buat kolom, buat baris dan sebagainya. Nah, kalau sistem basis data itu bisa berhubungan antar tabel yang satu dengan tabel yang lainnya gitu ya. Kemudian ada komponen basis data. Nah, dari komponen sistem basis data itu yang pertama ada perangkat keras atau hardware-nya. Kalau misalkan yang akan kita pelajari nanti berarti ada komputernya gitu ya, ada laptopnya, kemudian ada sistem operasinya baik itu Windows maupun Linux maupun Macintosh dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada database-nya, kemudian ada aplikasi yang akan kita gunakannya, pakai apa kita bikin database itu ya, aplikasi yang digunakan apa saja, gimana cara memakainya dan lain-lain. Kemudian ada database manajemen sistem dan juga ada administrasi basis datanya. Oke, ini hierarki basis data. Nanti ada database atau kumpulan file-file yang memiliki karakteristik yang sama. Nah, itu database namanya. Kemudian ada file, berkas atau tabel. Nah, saya biasanya menyebutnya adalah tabel, yaitu kumpulan record sejenis yang berbeda hanya value-nya saja, atau yang berbeda hanya isinya saja gitu ya. Kemudian ada record atau baris, banyak penamaan sebenarnya, ada rekaman atau tuple. Nah, ini kumpulan field. Nah, kemudian ada field atau atribut atau kolom, kumpulan karakter, kemudian ada karakter. Nah, semua simbol yang digunakan oleh komputer yang dibentuk agar mempunyai arti, dan ada juga bit ya, satuan terkecil dari data yang terdiri 0 dan 1. Nah, ini yang akan kita pelajari juga nanti di hierarki basis data atau di basis data ini.
Jadi atasnya itu atau lingkup terbesarnya itu adalah database. Di dalam database ada tabel. Di dalam tabel ada record atau baris. Di dalam record ada field. Di dalam field ada karakter. Di dalam karakter ada bit. Nah, itu urutannya gitu ya. Ini harus kalian pahami dan jangan sampai ketukar-tukar. Mana yang dimaksud dengan baris, mana yang disebut dengan tabel, mana yang disebut dengan kolom, database, karakter, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya di dalam sebuah basis data ada tabel ya, ada tabel-tabel. Jadi di dalam basis data itu adalah kumpulan tabel-tabel. Di dalam tabel ini ada kolom. Nah, ini kolom. Ada ID pembeli, nama, alamat, telepon, ini dinamakan kolom ya. Nah, kemudian ada nama field. Kalau nama field yaitu tadi alamat, telepon, nama, ID pembeli, itu nama field. Nah, kemudian ada record atau baris atau isinya. Nah, ini Cristiano Ronaldo, kemudian Ryan Giggs, Wayne Rooney. Nah, ini adalah isinya dari record tersebut. Kemudian ada apalagi tadi karakter. Nah, karakter itu RYAN. Kemudian ada lagi bit 1010. Jadi dari huruf R ini sebenarnya itu berasal dari angka 1010 kode ASCII. Ya, mungkin kalian sudah mempelajari kode ASCII di simulasi dan komunikasi digital atau di sistem komputer. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai struktur hierarki basis data di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini dapat mudah dipahami, kemudian juga bisa dimengerti dan nanti bisa kita praktikkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.